Hey guys, lagi nyari smartphone 5G dengan harga ramah kantong tapi tetap keren. Motorola Moto G45 5G mungkin jawabannya. Tapi, apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Apakah worth it buat kamu? Tonton video ini sampai habis, karena kita bakal bahas tuntas semua detailnya. Hari ini kita bakal ngulik salah satu smartphone yang lagi hits, yaitu Motorola Moto G45 5G. Smartphone ini ngebawa fitur 5G dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi tentu aja, nggak ada produk yang sempurna. Jadi mari kita bahas apa aja kelebihan dan kekurangannya. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena di akhir video aku bakal kasih rekomendasi buat kalian. Pertama, kita bahas fitur utama dari Motorola Moto G45 5G, yaitu konektivitas 5G. Seperti yang kita tahu, 5G itu generasi terbaru jaringan seluler yang ngebuat internet jadi jauh lebih cepat dibanding 4G. Dengan 5G, kamu bisa download file gede dalam hitungan detik, streaming video tanpa buffering, atau main game online dengan latensi rendah. Ini fitur yang penting banget di era digital kayak sekarang, apalagi kalau kamu sering pakai internet buat kerja atau hiburan. Jadi kalau kamu nyari smartphone 5G dengan harga terjangkau, Moto G45 5G bisa jadi pilihan menarik. Selanjutnya, kita bahas baterainya. Motorola Moto G45 5G punya baterai gede banget, yaitu 5000 mAh. Ini kapasitas yang cukup besar buat smartphone kelas menengah. Dengan baterai segini, kamu bisa pakai smartphone seharian, tanpa takut kehabisan daya. Misalnya, kamu bisa nonton video, main game, atau browsing berjam-jam, tanpa perlu sering-sering ngecharge. Baterai gede ini juga cocok buat kamu yang sering jalan-jalan, atau nggak punya akses ke charger sepanjang hari. Jadi, dari segi daya tahan baterai, Moto G45 5G ini oke banget. Selain itu, layarnya juga nggak kalah keren. Motorola Moto G45 5G punya layar berukuran 6,5 inci dengan refresh rate 120 Hz. Semakin tinggi refresh rate, semakin halus dan responsif tampilannya. Dengan refresh rate 120 Hz, scrolling di medsos atau main game bakal terasa lebih smooth dan nyaman. Layarnya juga cukup besar, cocok buat nonton video atau main game. Jadi, dari segi tampilan, Moto G45 5G ini cukup memuaskan. Selanjutnya kita bahas desainnya. Motorola Moto G45 5G punya desain yang ramping dan ergonomis, jadi nyaman dipegang. Bahannya juga terasa premium dan tahan lama. Smartphone ini hadir dengan beberapa pilihan warna yang menarik, jadi kamu bisa pilih sesuai selera. Selain itu, bodinya juga cukup ringan, jadi nggak bikin tangan pegel meski dipakai lama. Jadi, dari segi desain, Moto G45 5G ini cukup menarik dan fungsional. Dan yang nggak kalah penting adalah harganya. Motorola Moto G45 5G nawarin fitur-fitur premium dengan harga yang cukup terjangkau buat segmen menengah. Jadi kamu bisa dapetin smartphone 5G dengan baterai gede, layar keren, dan desain menarik tanpa harus keluar duit banyak. Ini nilai tambah yang besar, apalagi buat kamu yang lagi nyari smartphone dengan budget terbatas. Tapi tentu aja, nggak ada produk yang sempurna. Salah satu kekurangan dari Motorola Moto G45 5G adalah kameranya. Meski punya kamera utama 50 megapiksel, hasil fotonya kurang memuaskan, apalagi di kondisi cahaya rendah. Jadi kalau kamu suka motret malam-malam atau di tempat yang kurang cahaya, hasilnya mungkin agak mengecewakan. Tapi buat kondisi cahaya yang cukup, kamera ini masih bisa ngasih hasil yang oke. Jadi kalau kamu nggak terlalu peduli sama kualitas kamera, ini mungkin nggak jadi masalah besar. Selanjutnya kita bahas prosesornya. Moto G45 5G pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3 fabrikasi 6 nanometer. Prosesor ini cukup buat penggunaan sehari-hari kayak browsing, medsos, atau streaming video. Tapi kalau kamu penggemar game berat, mungkin performanya kurang maksimal. Jadi kalau kamu nyari smartphone buat gaming high-end, mungkin perlu pertimbangin lagi.
Tapi buat penggunaan biasa, prosesor ini masih cukup mumpuni. Kekurangan lainnya adalah nggak ada dukungan pengisian nirkabel. Di era sekarang, pengisian nirkabel udah jadi fitur yang cukup populer. Apalagi di smartphone kelas menengah ke atas. Sayangnya, Moto G45 5G nggak support fitur ini. Jadi kalau kamu terbiasa pakai wireless charger, ini mungkin jadi pertimbangan. Kemudian layarnya masih IPS. Jadi kalau dibandingin sama layar AMOLED, warna dan kontrasnya mungkin kurang tajam. Tapi, buat harga segini, layar IPS masih bisa dibilang cukup oke kok. Selain itu, resolusi layarnya cuma HD+, bukan Full HD. Jadi kalau kamu suka nonton video atau main game dengan kualitas tinggi, mungkin agak kurang puas. Tapi, buat penggunaan sehari-hari, layar ini masih cukup nyaman kok. Selanjutnya, chargernya cuma 20 watt. Meski udah support fast charging, tapi 20 watt itu masih kurang cepat dibandingin sama smartphone lain yang udah pakai charger 30 watt atau lebih. Jadi, buat nge-charge baterai 5000 mAh-nya, kamu butuh waktu sekitar 2 jam sampai penuh. Tapi semua kekurangan itu bisa dimaklumi karena ada beberapa kelebihan lainnya, yaitu speakernya stereo. Jadi, suaranya lebih kencang dan jelas dibandingin speaker mono. Buat kamu yang suka nonton video atau main game tanpa HP, ini bakal ngebantu banget buat pengalaman multimedia yang lebih seru. Jadi meski kamera dan chargernya ada kekurangan, setidaknya speakernya udah stereo. Terakhir, storage-nya udah pakai UFS. Jadi UFS itu tipe storage yang lebih cepat dibandingin eMMC, yang biasa dipakai di smartphone kelas menengah. Dengan UFS, kecepatan baca dan tulis data jadi lebih cepat. Jadi, buat kamu yang sering transfer file besar atau install aplikasi berat, ini bakal ngebantu banget. Selain itu, buka aplikasi atau game juga jadi lebih lancar. Jadi, dari segi performa storage, Moto G45 5G ini cukup diandalkan. Jadi setelah nambahin beberapa poin tadi, gimana pendapat kalian tentang Moto G45 5G? Smartphone ini punya banyak kelebihan kayak baterai gede, layar smooth, stereo speaker, NFC, gyro sensor, dan storage UFS yang cepat. Tapi ada juga kekurangan kayak layar IPS, resolusi HD+, dan charger yang cuma 20 watt. Jadi apakah smartphone ini worth it buat kamu? Kalau kamu nyari smartphone 5G dengan fitur lengkap dan harga terjangkau, Moto G45 5G bisa jadi pilihan yang oke. Tapi kalau kamu lebih peduli sama kualitas kamera atau charging cepat, mungkin perlu pertimbangin lagi. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi dan komentar video ini. Makasih udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tekno Update, biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.